halaman hutan yang ternyata penuh dengan tinggalan-tinggalan artefaktual yang sangat penting ya. Jadi di lokasi ini diduga dahulunya semacam bekas perkampungan kuno era kerajaan Majapahit. Ya, jadi di aliran sungai ini kita akan bisa melihat ya, kita akan bisa mengumpulkan bagaimana kemudian pecahan tembikar keramik Tiongkok itu sangat melimpah ya. Teman-teman coba di sini loh, hanya tergeletak seperti ini. Nah, terikut terbawa oleh arus sungai karena erosi kecil yang dibawa oleh aliran ini ya. Nah seperti ini, bahkan ada yang sangat tipis ini. Jadi sangat tipis ini kemungkinan memang ada semacam wadah dengan tembikar tipis ya, agar kemudian untuk menjaga sikap para wanita itu agar tidak gerusak-gerusu ya, tidak nyaman. Loh seperti ini, banyak sekali teman-teman. Nah sebagian juga masih terpendam ya, ada fragmen-fragmen kecil seperti ini fragmen keramik ya, ada yang terpendam seperti ini. Ini juga sangat tipis sekali, menandakan citra peradaban tinggi ya, dari sebuah tingkah laku agar tidak kemudian tergopoh-gopoh, agar selalu kesabaran. Loh, banyak sekali teman-teman di aliran sungai ini. Coba loh, jika kita jeli dan kita pelan-pelan, kita banyak sekali menemukan jejak-jejak peradaban kuno yang memang sebagian terbawa erosi ya, atau sebagian juga hanyut dan sebagian tergerus di aliran-aliran erosi dari hujan. Nah banyak sekali coba seperti ini, bahkan ada yang sampai tinggi-tinggi seperti ini ya, sampai tinggi-tinggi. Ini tembikar semua teman-teman, ada sampai tinggi-tinggi bagus seperti ini ya, seperti kota-kota yang di atasnya itu adalah semacam tembikar ya, loh tembikar kuno semuanya itu. Dan konon katanya sebagian masyarakat di sini diduga tembikar ini semacam bekal kubur. Jadi warnanya kehitaman ini dianggap sebagai bekal kubur ya, untuk menyimpan abu atau teknik tertentu ya dalam pembakaran mayat. Dan abu-abu tersebut ditaruh di dalam sebuah kuali atau gentong ya. Nah ini untuk dihormati, biasanya seperti itu pada masa dulu. Nah seperti ini juga ada semacam keramik dinasti Sung yang hijau seperti ini ya. Kemungkinan ini memang ada semacam mangkok atau cangkir atau guci gitu ya. Ini ada juga terakota juga di sini ya, terakota. Nah di sini teman-teman banyak sekali teman-teman. Jadi kita ternyata memang di sini itu banyak sekali sebagai sebagai bukti bahwasanya dahulu di sini itu adalah jejak perkampungan kuno era kerajaan Majapahit, yang juga keramik di sini warnanya itu hampir seragam, hijau dinasti Sung ya. Kemungkinan ini memang semacam sebuah perkampungan yang sangat lestari, bisa jadi mulai dari abad ke-8 ya, era Mataram kuno, abad ke-9 ke-10 era kemudian Sindok, terus dilanjutkan sampai masa akhir kerajaan Majapahit. Karena perkampungan di gunung-gunung ini lumayan statis ya, tidak begitu dinamis. Artinya masyarakatnya itu tidak banyak kemudian berpindah-pindah, karena memang pangan di gunung itu melimpah. Misalnya banyaknya binatang buruan, bahkan era kerajaan Majapahit di negara Kertagama, Prabu Hayam Wuruk juga menyiapkan bala tentara, termasuk kuda-kuda, kereta ya, kemudian hendak berburu menuju hutan Nandawa. Nah, mereka berburu juga kebiasaan para bangsawan. Misalnya Prasasti Truron itu menyebut bahwasanya Rakai Watupuro Dia Balitung itu lagi berburu burung layangan, lagi berburu burung kitiran. Nah ini kemungkinan burung kitiran adalah burung berkutut ya. Dan di situ juga ada sebuah fakta dan realita, ternyata Rakai Watupuro Dia Balitung, seorang maharaja abad ke-9 ini melihat semacam sebuah candi. Dia menanyakan kepada pejabat tinggi, kenapa saya melihat sebuah candi tersebut? Itu ternyata orang-orang atau para pendeta yang ada di sana semuanya lesu. Apakah tidak ada emas atau intensif dari kerajaan untuk wihara tersebut? Atau sawah-sawah yang luas diberikan untuk pemeliharaan bangunan suci tersebut? Nah, ini adalah salah satu perhatian sebuah raja, seorang raja ya, Rakai Watupuro Dia Balitung dalam Prasasti Truron, yang sambil berburu manuk gitu ya, burung gitu ya, juga melihat keadaan masyarakatnya, keadaan pertapaan, keadaan wihara-wihara dan bangunan-bangunan suci, apakah sudah makmur, adil ya. Nah, ini salah satu kebijaksanaan dari seorang raja. Selain kita mengkaji kebijaksanaan para raja kuno dalam memperhatikan rakyat di desa-desa, ternyata kemungkinan berburu itu juga aktivitas pendidikan ya, untuk melihat langsung bagaimana kehidupan rakyat kecil di hutan-hutan atau rakyat kecil di desa-desa ya. Meskipun sebagian para raja ketika kemudian datang ke desa-desa juga tidak tidak suka atau gemar gitu ya, kemudian
sekali. Sementara di sini kita juga tidak bisa menduga apakah ada pasang suci pada masa lalunya atau sebenarnya adalah pasanggerahan untuk berburu atau perkampungan kuno era kerajaan Majapahit ya. Namun memang temukan kerajaan Tiongkok ini apalagi setelah tergerus oleh aliran-aliran bumi. Kita ke sana saja. Ini ada aliran yang lebih deras. Kita bisa jalannya. Kita tengok terlalu dalam. Kalau ada artefak yang lanjut ya. Kemungkinan kalau artefak berat misalnya lainnya ya. Ini ada artefak lagi teman-teman. Apakah ini artefak kuno teman-teman ya? Oh, kelihatannya ini gagangnya sandal jepit teman-teman, bukan artefak kuno teman-teman. Nah, ini artinya tanah ini sudah tersadur ya dari lapisan kuno, lapisan pertengahan, madya sampai lapisan baru. Artinya selain kemudian tembikar keramik Tiongkok juga ada artefak sandal jepit teman-teman ya. Nah, ini berarti lapisan-lapisan ini sudah tersadur. Coba kemudian kita cari yang lainnya teman-teman. Nah, apakah ini juga artefak ya? Seperti apa kuda-kudaan gitu. Nah, ini teman-teman, kayaknya kita menemukan sesuatu yang sangat istimewa teman-teman. Ini teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa di-zoom sebelum saya ambil ya teman-teman, biar tahu faktanya. Di sini ada semacam kayak bentuk susunan batu yang sangat magis. Ini kemungkinan semacam erosi, tetapi anehnya ini tidak tergerus oleh banjir bandang dari aliran derasnya air hujan ya, sungai. Tapi di sini di tengah-tengah dari semacam kumpulan batu yang terlihat sangat unik. Mungkin dari sini teman-teman, nyotenya teman-teman. Biar batu ini terlihat antik dan unik sekali. Kita tidak nyana dan tidak sangka-sangka ternyata dari keunikan batu ini di tengah-tengahnya ada semacam arca logam ya, kita tidak belum mengambilnya ya. Dan keunikan batu ini bisa mungkin nyotingnya itu bisa ke sekeliling ya Pak ya. Nah, ini karena memang sesuatu yang sangat luar biasa ini ya. Jadi ini ada semacam tanah yang ditinggikan, tapi di sekitarnya ini itu seperti tergerus oleh aliran sungai, aliran air hujan. Namun ini masih kokoh dan tidak berubah ya. Mungkin tidak berubah sepanjang sejarah. Artinya di sini ada leluhur kita pernah menyembunyikan sesuatu di celah batu, sama dengan penemuan prasasti Gunung Budak. Juga prasasti Gunung Budak itu juga, atau prasasti Kudadu ya, tahun 1294 yang memuat tentang awal mula berdirinya kerajaan Majapahit ya, Sang Rama Wijaya. Ya, di situ juga di celah batu ditemukan 13 lempengan tembaga prasasti Kudadu. Nah, di sini dilingkari oleh batu yang sangat antik dan unik. Ya, ini ada 5 buah batu dan ini sangat alami sekali. Di tengah-tengahnya ini teman-teman kita bisa ambil ya, rahayu ternyata adalah sosok kebijaksanaan atau Arca Ganesha teman-teman. Lah, ini teman-teman penampakannya teman-teman, Arca Ganesha. Nah, ini kemudian kita selamatkan ya, atau kita tidak berani mengambil, kita tidak berani, kita kembalikan saja ke tempat semula ya, kita tutup dengan batu saja. Semoga kemudian tetap lestari karena kita masih saat ini karena kondisinya sangat magis dan sakral. Kemungkinan dalamnya ini ada semacam kutukan-kutukan yang menyeramkan ya, agar tidak dikandungkan. Semoga kita bermanfaat artinya dan benar-benarlah kata penduduk bahwa di lokasi ini banyak sekali kemudian harta karun kerajaan Majapahit, baik berupa emas maupun koin kepeng. Warga pernah menemukan satu buah koin kepeng di area ini. Semoga aktivitas kita bermanfaat ya teman-teman. Rahayu. Salam budaya.